Selamat malam semuanya yang sedang bersedih karena tidak dapat hadiah seperangkat alat mandi. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyerap Guntur. Lalu Xiao Yan terus-menerus menghajar sosok yang berada di sekitar demi mendapatkan Guntur. Namun pada akhirnya begitu Guntur tidak lagi turun, Xiao Yan pada saat ini menyipit. Xiao Yan pun berinisiatif untuk menghajar semua orang dengan lebih keras agar Guntur kembali muncul. Namun pria botak pada saat ini segera mendatangi Xiao Yan dengan wajah yang memar. Sosoknya benar-benar telah dipukuli oleh Xiao Yan dengan begitu parah. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa Tuan benar-benar tidak akan lagi membuat Guntur ini turun. Jika Tuan pada saat ini membutuhkan Guntur maka Tuan bisa pergi menuju ke lantai kelima. Mendengar hal ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit rileks dan bertanya bagaimana cara menuju ke lantai kelima ini. Pria botak itu pun segera menjelaskan bahwa Tuan hanya perlu terbang menuju ke puncak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya jika hanya dengan terbang ke puncak bukankah si pria berkepala botak juga bisa pergi ke lantai 5? Pria berkepala botak itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya Tuan sedang bercanda. Dengan kekuatan mereka Guntur ini mungkin benar-benar akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Terlebih lagi para penjahat yang dipenjara di rantai 5 juga lebih kuat. Oleh karena itu mereka tidak ingin mati dengan pergi ke lantai kelima. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua dan bergegas menuju ke puncak. Semua orang di lantai keempat pada saat ini menghela nafas panjang melihat Xiao Yan yang benar-benar menghilang. Namun baru saja orang-orang ini santai tiba-tiba mereka mendengar suara familiar yang berisi teriakan di atas. Tampaknya suara jeritan ini berasal dari orang-orang yang telah dipukuli oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian suara Guntur yang menderu juga pada akhirnya segera muncul. Semua orang di lantai keempat pada saat ini benar-benar merasa merinding membayangkan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu di luar aula penjara Guntur para penjaga pada saat ini mengawasi semua yang terjadi di dalam. Ada ekspresi pahit di wajah mereka dan saat ini mereka merasa sedikit kasihan pada orang-orang yang dipukuli oleh Xiao Yan. Orang-orang di lantai 5 juga pada saat ini terlihat menyedihkan setelah suara perkelahian terdengar. Jeritan dan suara Guntur yang menggemak terus-menerus silih berganti. Rancang yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini terkejut, sosoknya bergumam ternyata saudara laki-lakinya benar-benar memiliki cara. Mengapa Rancang tidak memikirkan metode ini sebelumnya? Sepertinya Rancang harus menggunakan metode yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Rancang pada akhirnya segera memasuki aula penjara Guntur dan melakukan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Begitu Rancang masuk sosoknya pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Rancang berkata bahwa dirinya juga berada di sini untuk menghajar mereka semua. Sementara itu di lantai kelima sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat melayang di udara. Xiao Yan terlihat sangat senang ketika bergumam bahwa kekuatan Guntur Xiao Yan telah mencapai 100.000 meter persegi. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga menyadari bahwa kekuatan Guntur ini masih kurang. Xiao Yan masih memerlukan kekuatan Guntur yang banyak untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar. Xiao Yan kembali menghajar mereka dan Xiao Yan juga kembali menyerap Guntur yang ada. Lautan Guntur terus meningkat tetapi setelah mencapai 120.000 meter persegi, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan Guntur di sini tidak lagi mencukupi untuk Xiao Yan. Salah seorang di antara kerumunan juga pada saat ini segera meminta Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Sosok tersebut juga berkata bahwa dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, Guntur di tempat ini benar-benar tidak akan lagi memberikan peningkatan kepada Tuan.
Oleh karena itu jika Tuan memang ingin mendapatkan guntur yang lebih kuat maka Tuan bisa pergi ke lantai keempat. Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera melesat menuju ke lantai keempat. Begitu tiba di lantai keempat jumlah orang di sini telah menurun tajam menjadi kurang dari 300. Kekuatan keseluruhan dari orang-orang yang berada di sini telah mencapai tingkat dogat bintang 5 atau hingga ke bintang 6. Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali memulai pertempuran besar untuk memicu guntur. Guntur hukuman dewa di tingkat keempat ini masih jauh lebih kuat. Xiao Yan hanya bisa menahan paling banyak 2 ledakan pada saat yang bersamaan. Tubuh fisik Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali ditempa oleh guntur yang semakin kuat. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam pantas saja senior rancang berkata bahwa Xiao Yan sepertinya hanya bisa memasuki hingga ke tingkat keempat. Guntur di tingkat keempat ini saja benar-benar sudah sangat kuat dan membuat Xiao Yan semakin bersemangat. Kekuatan guntur dari langit pada saat ini benar-benar sangat dahsyat. Semakin kuat kekuatan guntur ini tentu saja semakin cepat peningkatan kekuatan fisik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menaikkan lautan guntur hingga 200.000 meter persegi. Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke arah semua orang dan Xiao Yan kembali melakukan pembantaian. Guntur pada saat ini terus-menerus menderuk dengan semakin kuat. Lautan guntur Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus semakin meningkat. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya merasa bahwa guntur di sini benar-benar tidak lagi cocok untuk Xiao Yan. Xiao Yan memutuskan untuk berhenti dan Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah semua orang. Xiao Yan lanjut berkata kepada mereka bahwa Xiao Yan benar-benar ingin berterima kasih atas bantuan mereka. Xiao Yan tidak akan memukuli mereka lagi dan Xiao Yan akan memberikan ramuan penyembuh. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum dan melemparkan banyak ramuan ke arah mereka. Selanjutnya mata Xiao Yan tiba-tiba menatap ke arah lantai ketiga dan sosok Xiao Yan melesat. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan tidak boleh gegabah ketika Xiao Yan mencapai di lantai ketiga. Guntur di lantai keempat saja sudah membuat Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar kesulitan. Oleh karena itu tentu saja lantai ketiga ini pasti akan mengandung guntur yang lebih kuat. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad karena Xiao Yan juga benar-benar tidak memiliki waktu. Xiao Yan pada saat ini harus menempuh segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tiba di lantai ketiga dari aula penjara guntur. Ada banyak sosok yang duduk bersila di tempat ini dan ketika melihat Xiao Yan yang muncul mereka semua melirik dengan penasaran. Ada lebih sedikit orang di lantai ketiga berkisar di antara sekitar 100 orang. Tetapi meskipun begitu ada aura kuat yang berada di tempat ini. Ada juga beberapa dogat bintang 7 yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini bergumam bahwa sudah lama sejak dirinya tidak melihat pendatang baru. Selain itu sepertinya kekuatan dari orang ini merupakan tahap awal dogat bintang 7. Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini berkata bahwa orang ini memakai senjata dan dengan begitu seharusnya dirinya bukanlah orang bersalah. Mendengar perkataan dari sosok ini semua orang pada akhirnya mengerutkan kening. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut guntur hukuman dewa di lantai ketiga pada saat ini seketika turun. Sosok-sosok yang berada di samping pada saat ini menatap ke Xiao Yan yang tidak menghindar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat guntur yang tiba-tiba turun. Xiao Yan pada akhirnya berpikir tampaknya guntur di lantai ketiga ini akan mendarat secara acak. Jika begitu permasalahannya maka tidak diperlukan pertarungan untuk mendapatkan guntur ini.
Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan memandang ke arah guntur dengan kekuatan yang sangat kuat. Guntur pada akhirnya benar-benar melesat menghantam Xiao Yan, membuat Xiao Yan menggertakkan giginya. Begitu ledakan terjadi, tubuh Xiao Yan juga pada saat ini terpental dengan asap hitam yang mengepul di tubuh Xiao Yan. Energi dan darah Xiao Yan seketika melonjak dan Xiao Yan hampir menyemburkan seteguk besar darah. Kulit Xiao Yan juga menunjukkan tanda-tanda retak. Kecepatan pemulihan Xiao Yan dengan cepat segera mengembalikan kulit Xiao Yan ke posisi semula. Mata Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan cahaya karena lautan guntur ini semakin kuat. Xiao Yan juga bisa merasakan setelah sambaran ini lautan guntur seluas 200.000 meter persegi Xiao Yan terus meningkat. Xiao Yan memutuskan untuk dengan paksa menekan energi dengan darah yang bergejolak ketika berhadapan dengan guntur ini. Xiao Yan terus-menerus menyerap guntur yang masih mengalir di tubuhnya dan pada saat yang bersamaan, guntur hukuman dewa yang kedua meraung sebelum guntur pertama selesai. Mata Xiao Yan sedikit menyipit tetapi Xiao Yan memutuskan untuk tidak mengelak sama sekali. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, kerumunan pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar sudah gila. Namun sesaat kemudian mereka menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan menggunakan guntur hukuman dewa ini untuk menempa tubuh. Namun ketika memikirkan hal ini mereka pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Kekuatan fisik macam apa yang dibutuhkan bagi seseorang untuk bisa menahan kekuatan guntur ini? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah guntur yang pada akhirnya seketika berkumpul. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan guntur ini menjadi makin kuat. Guntur hukuman dewa tingkat ketiga ini tampaknya telah diprovokasi oleh Xiao Yan. Guntur yang kuat ini mulai bertahan di udara dan segera membuat mata Xiao Yan membeku. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah guntur surgawi yang berkumpul di udara. Xiao Yan pun bergumam, mungkinkah guntur ini juga memiliki kecerdasan spiritualitas? Sementara itu di sisi lain melihat guntur yang menggulung di langit, sosok-sosok yang berada di sekitar memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Mereka bertanya-tanya mungkinkah orang ini benar-benar ingin mencari kematian? Meskipun kekuatan fisik orang ini kuat tetapi jika pukulan guntur ini mendarat, dirinya khawatir orang ini benar-benar akan dihancurkan dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya guntur yang berkumpul siap untuk dilesatkan. Suara raungan guntur ini benar-benar seperti raungan dari binatang buas. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya menatap ke arah guntur yang terlihat begitu kuat. Lautan guntur seluas 210.000 meter pada saat ini seketika kembali menyebar di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika Xiao Yan tidak bisa menahan guntur hukuman dewa ini, kualifikasi apa yang Xiao Yan miliki untuk mengendalikan guntur penghancur kehampaan? Mata semua orang pada saat ini terfokus kepada Xiao Yan dan mereka ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menahan pengeboman guntur hukuman dewa ini atau tidak. Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan guntur hukuman dewa yang mendarat di tubuh Xiao Yan. Aliran kekuatan guntur segera mengalir dengan deras ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan langsung menjerit kesakitan dan sosok Xiao Yan sedikit tenggelam di dalam guntur. Guntur yang mengalir menghancurkan tubuh Xiao Yan sepenuhnya. Kulit Xiao Yan meledak di dalam guntur dan darah serta daging pada saat ini benar-benar menguap. Melihat hal ini semua sosok seketika tercengang dan mereka berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini menggertakkan gigi dan merasakan empati kepada Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka bahkan bergumam bahwa meskipun dirinya tidak mengenal sosok ini, dirinya masih berharap sosok ini akan bisa bertahan. Dirinya telah lama berada di sini dan ini adalah pertama kalinya dirinya melihat seseorang yang berani memprovokasi guntur hukuman dewa. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang kulitnya pada saat ini benar-benar diledakkan.
daging dan darah Xiao Yan pada saat ini benar-benar melayang. Meskipun kecepatan pemulihan Xiao Yan benar-benar sudah sangat kuat, tetapi pada akhirnya Xiao Yan tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari guntur. Semua pakaian Xiao Yan meledak dengan tubuh Xiao Yan yang terlihat berlumuran darah. Sosok berdarah ini terlihat sangat tragis, tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih tetap tidak terjatuh. Banyak pasang mata pada saat ini terkejut melihat Xiao Yan yang masih bisa berdiri dengan tegak. Mata mereka terbelalak dan tanpa sadar mereka bergumam bahwa Xiao Yan ini benar-benar berhasil menahannya. Sementara itu di sisi lain, meskipun tubuh Xiao Yan benar-benar hancur pada saat ini, Xiao Yan segera menampilkan senyum di wajahnya. Tubuh Xiao Yan yang dipenuhi dengan luka juga pada saat ini dengan cepat pulih ke kondisi semula. Xiao Yan pada saat ini lanjut bergumam bahwa Xiao Yan telah mencapai 250.000 meter persegi. Selain itu pada saat ini ada juga guntur yang berenang di bawah tubuh Xiao Yan. Busur petir menyala-nyala dan seseorang dapat dengan jelas merasakan energi serta darah yang kuat yang memancar dari tubuh Xiao Yan. Ini merupakan energi dan kekuatan darah yang hanya dimiliki oleh manusia yang kuat. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa semua ini masih belum cukup. Xiao Yan pada akhir menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan harus menjadi semakin kuat. Pada saat ini semakin kuat tubuh Xiao Yan, semakin cepat Xiao Yan bisa memulihkan kondisi tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah udara. Sepertinya guntur hukuman dewa pada saat ini tidak berniat turun lagi. Xiao Yan pada akhirnya memiliki kilatan di matanya sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar. Senyum aneh pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan ketika Xiao Yan bergumam bahwa jika guntur ini tidak turun, maka Xiao Yan pada saat ini hanya bisa meminta bantuan mereka. Sosok-sosok yang mendengar perkataan Xiao Yan ini seketika memiliki ekspresi dengan penuh tanda tanya. Mereka masih bingung dengan maksud perkataan dari Xiao Yan. Namun pedang berat misterius Xiao Yan pada saat ini segera melesat meraung ke arah semua orang. Melihat hal ini pada akhirnya mereka segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Mereka juga pada saat sebelumnya telah mendengar jeritan yang bersumber dari bawah. Tampaknya jeritan ini berasal dari Xiao Yan yang memukuli semua orang untuk memicu guntur. Namun tentu saja orang yang berada di tingkat ketiga ini merupakan orang yang cukup kuat. Orang yang terkuat di antara mereka adalah tahap akhir dari Dogat Bintang 7. Setidaknya sosok ini memiliki 50 juta origin Qi di tubuhnya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini membabi buta, sosok tersebut pada akhirnya segera melesat ke arah Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosoknya pada saat ini segera melesatkan tinju yang kuat. Xiao Yan juga pada saat ini segera menghadapi sosok yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak menggunakan 10 api iblis. Xiao Yan hanya menggunakan 24 juta origin Qi Xiao Yan yang ditambah dengan lautan guntur seluas 250.000 meter persegi. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan kedua tinju yang saling bertemu. Suara tumpul terdengar dan kedua belah pihak pada saat ini terlihat sama-sama stagnan. Pria yang menyerang Xiao Yan tampaknya benar-benar sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani berbicara omong kosong dengan kekuatan tahap awal Dogat Bintang 7. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria dan Xiao Yan seketika memiliki mata yang berbinar. Saat berikutnya Xiao Yan tersenyum tanpa berkata apapun. Xiao Yan hanya sedikit bergumam ketika mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan penghancur dewa. Teknik 7 tinjuk mengejutkan penghancur dewa ini digunakan oleh Xiao Yan dengan menggabungkan 3 jenis kekuatan. Kekuatan tersebut adalah lautan guntur sumber energi dan lengan penghancur dewa. Kekuatan yang dahsyat pada akhirnya segera meledak dari lengan Xiao Yan.
Hentakan yang kuat juga pada saat ini mengakibatkan si pria seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya segera melonjakkan 50 juta origin ki yang dirinya miliki. Ledakan kembali terdengar dengan suara teredam yang terjadi di antara kedua belah pihak. Setelah beberapa saat pada akhirnya terdengar suara retakan yang datang dari lengan si pria. Kekuatan besar dari tinju Xiao Yan juga pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah si pria. Pria tersebut seketika melesat dengan memuntahkan seteguk besar cairan merah. Begitu si pria menstabilkan tubuhnya dan bersiap untuk menatap ke arah Xiao Yan, suara gemuruh di atas langit seketika mulai bergetar. Melihat guntur yang baru saja keluar, Xiao Yan pada saat ini sedikit tidak puas karena guntur tersebut terlalu lemah. Xiao Yan pada akhirnya dengan penuh semangat segera kembali melesat menuju ke arah si pria. Sementara itu di sisi lain mata si pria pada saat ini menunjukkan kepanikan. Selain harus berhadapan dengan Xiao Yan, si pria juga pada saat ini benar-benar takut dengan guntur yang menggelegar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesatkan serangan ke arah si pria. Si pria pada akhirnya tidak lagi bisa menghindari serangan Xiao Yan. Sosoknya terus-menerus berhadapan dengan Xiao Yan sambil terus memperhatikan guntur yang semakin kuat. Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur di udara telah menjadi semakin kuat, Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini menghentikan penyerangannya. Xiao Yan menatap ke arah pria yang pada saat ini mundur dan Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan lanjut mengucapkan terima kasih atas bantuan dari si pria. Si pria pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Jika diperhatikan lebih dekat pada saat ini si pria benar-benar dipenuhi dengan luka bekas tinju, bahkan masih ada asap hitam yang pada saat ini menguap dari tubuhnya. Bau seperti daging terbakar juga pada saat ini memenuhi udara di sekitar. Tampaknya si pria benar-benar dirugikan dengan serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah guntur yang berada di udara. Kali ini guntur yang akan melesat benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan guntur sebelumnya. Tanpa banyak penundaan lagi guntur pada akhirnya seketika melesat dan mengalir ke arah Xiao Yan. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan guntur yang kembali memenuhi tubuh Xiao Yan. Di bawah penghancuran guntur ini lautan guntur Xiao Yan juga terus-menerus meningkat. Xiao Yan pada saat ini juga terus-menerus menahan rasa sakit. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga memiliki ekspresi gembira dan setelah mencapai total 500.000 meter persegi, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan fisik Xiao Yan sudah tidak lagi bisa ditempa oleh guntur di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya dengan semangat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lantai kedua. Kegembiraan di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Tanpa banyak penundaan lagi sosok Xiao Yan pada akhirnya segera melesat menuju ke arah lantai kedua. Sementara itu di sisi lain Rancang pada saat ini telah meninggalkan aula penjara guntur. Setelah meniru intimidasi Xiao Yan, Rancang pada saat ini tertawa bahagia. Sesaat kemudian Rancang pada saat ini melihat sekeliling dengan ekspresi sedikit bingung. Rancang pada akhir segera bertanya kepada para penjaga apakah Xiao Yan belum keluar. Salah seorang penjaga segera berkata bahwa saudara dari Tuan Rancang belum keluar. Yang Mulia Ratu juga telah berada di sini ditemani dengan 3 wanita cantik. Rancang pada saat ini menganggukkan kepala dan Rancang bergumam bahwa sepertinya saudara Xiao Yan telah tinggal di lantai keempat untuk waktu yang lebih lama. Penjaga di samping Rancang pada saat ini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan menjelaskan bahwa baru saja dirinya telah memasuki lantai paling atas. Rancang pada saat ini tersenyum dan bergumam sepertinya orang-orang di lantai keempat benar-benar akan terus-menerus disiksa oleh Xiao Yan. Begitu Rancang berbicara di tahap ini Rancang baru menyadari apa yang disebutkan oleh penjaga sebelumnya.
Rancang pada akhirnya segera menoleh dan bertanya apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh si penjaga. Melihat Rancang yang pada saat ini melotot, si penjaga hanya bisa sedikit terdiam. Sesaat kemudian barulah si penjaga menjelaskan bahwa reinkarnasi yang mulia sekarang telah pergi ke lantai atas aula penjara Guntur. Mata Rancang seketika tiba-tiba menyusut dengan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Rancang segera mengangkat kepalanya dan segera terbang menuju ke arah langit. Sosok Rancang pada saat ini berdiri di dekat puncak dari aula. Ini adalah sisi luar dari lantai atas aula penjaga Guntur yang tenggelam ke dalam awan. Rancang pada saat ini memandang ke arah aula penjaga Guntur dari luar. Rancang pada saat ini bisa mendengar raungan Guntur yang tidak ada habisnya yang bergema di dalam aula. Rancang pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar telah memasuki level teratas dari aula ini. Namun Xiao Yan sepertinya tidak mengetahui bahwa tidak ada orang berdosa yang dipenjara di level teratas. Terlebih lagi kekuatan Guntur yang berada di lantai teratas merupakan kekuatan yang paling kuat. Dikatakan bahwa Dogat bintang 9 biasa saja benar-benar tidak akan bisa menahan kekuatan Guntur ini sama sekali. Rancang pada saat ini memiliki ekspresi ketakutan dan hatinya sedikit menegang. Rancang benar-benar gugup pada saat ini dan sangat mengkhawatirkan sosok Xiao Yan. Rancang pada akhirnya hanya bisa duduk bersila di udara dan Rancang pada saat ini terus-menerus merasakan aura dari Xiao Yan. Rancang pada akhirnya menghela nafas karena dapat dengan jelas merasakan ada aura kehidupan di dalam aula. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang berdiri di lantai atas aula penjara Guntur. Di atas kepala Xiao Yan terlihat ada seekor burung phoenix Guntur. Semua Guntur yang berada di tempat ini tampaknya benar-benar terpancar dari sosok tersebut. Ratusan rantai besi pada saat ini mengelilingi burung phoenix Guntur. Rantai-rantai ini menjebak dan memenjarakan phoenix Guntur di tempat ini. Xiao Yan terkejut melihat lautan Guntur di atas kepalanya yang benar-benar sangat kuat. Xiao Yan pun bergumam bahwa aura semacam ini benar-benar aura yang dimiliki oleh jantung Guntur. Sementara itu di sisi lain Phoenix Guntur pada saat ini segera membuka mulutnya dan suara yang keluar bukanlah suara teriakan burung Phoenix. Suara yang keluar adalah suara deru Guntur yang sangat memekakkan telinga. Matanya tiba-tiba mengeluarkan kilat ketika sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh amarah. Bersamaan dengan hal tersebut Guntur pada saat ini seketika mengembun di depan dari Phoenix Guntur. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya merasakan kekuatan Guntur yang mulai perlahan terbentuk. Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya ini bukanlah jantung Guntur. Hanya saja kekuatan Guntur ini cukup kuat dan Xiao Yan bisa merasakan tekanan yang sangat deras. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena Xiao Yan bisa merasakan ada krisis hidup dan mati yang terpancar dari Guntur ini. Xiao Yan juga pada saat ini menghelat nafas dan bergumam mungkinkah ini bukanlah jantung Guntur. Sebelum Xiao Yan bisa berpikir terlalu banyak pada saat ini Phoenix Guntur telah membuka mulutnya. Cahaya Guntur yang berkumpul di depannya pada saat ini segera mulai melesat ke arah Xiao Yan. Lesatan dari Guntur ini mengandung kekuatan Guntur yang benar-benar tidak tertandingi. Sinar Guntur ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan membuat Xiao Yan seketika merinding. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena meskipun Xiao Yan diberkati dengan lautan Guntur yang megah seluas 900.000 meter persegi, Xiao Yan tampak masih rentan terhadap sinar Guntur yang dilesatkan oleh Phoenix Guntur. Sesaat kemudian klon iblis keabadian pada saat ini muncul di samping Xiao Yan. Penampilan dari klon iblis keabadian pada saat ini tampak seperti lelaki tua. Bersamaan dengan sinar cahaya Guntur yang pada saat ini semakin dekat sosok klon iblis keabadian dan Xiao Yan pada akhirnya seketika bergabung, tiba-tiba seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan Guntur yang hitam dan Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah sinar cahaya Guntur yang menderu.
Xiao Yan dapat merasakan bahwa kehidupan dari klon iblis keabadian pada saat ini dengan cepat berkurang, bersamaan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya diselimuti dengan guntur. Seluruh tubuh Xiao Yan pada saat ini bergetar dan Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang kuat yang mengalir. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan cahaya di tubuh Xiao Yan seketika melonjak. Mata Xiao Yan bersinar terang dan Xiao Yan bisa merasakan lautan guntur yang megah di tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan telah berhasil mencapai total 1 juta meter persegi lautan guntur yang sesungguhnya.